Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ketersediaan waktunya teman-teman untuk datang ke sini terkait disertasi seminar PPG. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil refleksi saya terkait selama kegiatan PPL di SMK 5. Sebelum saya melanjutkan, bagaimana kabar kalian teman-teman? Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat dan walafiat ya semuanya ya, jaga kesehatan karena memang saat ini sedang musimnya musim pancaroba atau peralihan cuaca seperti itu. Ya. Maksudnya ya. Oke, dari poin yang pertama terkait pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik selama PPL 2 di SMA 5 Purwokerto. Nah, tentunya banyak sekali yang bisa saya dapatkan terkait pengalaman belajar yang menarik dan tentu saja berguna seperti itu. Yang pada pertama yaitu baik hal akademik maupun non akademik. Salah satunya yaitu mengajar langsung di depan kelas, di depan peserta didik di dalam kelas itu. Pada saat contohnya kayak pada saat pembelajaran terbimbing seperti itu kan saya dapat kelas di kelas 11 F3B waktu itu, kemudian di jam 78 dan di situ saya dapat pengalaman yang banyak sekali yang saya dapatkan di mengajar di kelas tersebut, terutama pada saat materi drama saat itu, dan kemudian itu siswanya cukup cukup aktif seperti itu dan tidak terlalu ramai dan berisik seperti itu. Kemudian pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik selama PPL 2 di SMA Negeri 5 Purwokerto. Nah, bermacam ya dalam proses pembelajaran seperti ini. Di antaranya sebagai yang kurang menarik itu dalam menyusun administrasi belajar secara lengkap seperti modul ajar dan perangkat akademik segala macam. Karena itu tidak semata-mata hanya sebatas memberikan materi saja atau tidak ada pendekatan secara langsung antara guru dengan peserta didik seperti itu, karena ya memang hanya sekedar menerangkan saja materi tanpa ada keterkaitan antara guru dengan peserta didik, karena hanya semata-mata menerangkan materi seolah-olah seperti pembelajaran itu memorinya. proses tinggal 12 GB loh. Oke aja. Bakal masih lanjut. Nah, seperti itu. Karena ya memang hanya sebagai materi saja, menerangkan materi tentang tes drama tanpa adanya keterlibatan atau diskusi seperti itu. Dan itu pun hanya semata-mata dalam menerangkan materinya saja seperti itu. Jadi terkesan seperti monoton. Dan yang selanjutnya pengalaman belajar apa yang menarik tetapi kurang berguna selama PPL 2 di SMA Negeri 5 Purwokerto. Nah, tentu saja ada acara pada saat itu acara halal bihalal ya, atau pada saat setelah lebaran kan ada acara halal bihalal di SMA 5. Nah, itu menurut saya itu memang menarik, namun itu setelah seolah-olah tidak berguna karena memang hanya sebatas menonton saja, kami tidak dilibatkan secara langsung seperti itu. Dalam artian dilibatkan secara langsung ya memang ada kedekatan antara lingkungan sekolah, baik kepala sekolah maupun guru-guru di situ maupun peserta didik yang tampil, namun kami tidak diberi kesempatan untuk tampil dalam acara tersebut seperti itu. Nah, dan langsung aja ya. Pengalaman belajar apa yang tidak menarik tapi tidak berguna selama PPL 2 di SMA Negeri 5 Purwokerto. Nah, tentunya pada saat di dalam PPL 2 kan ada di sekolah itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dimana ada pihak luar mengadakan sosialisasi, dan itu pun hanya sebatas melibatkan hanya sifat saja kelas 11 dan kelas 10 tanpa anak-anak PPL pun
seperti ya tidak dilibatkan secara langsung seperti, dan itu menurut saya tidak berguna dan tidak menarik karena tidak memberikan kesan seperti itu. Dan kami pun dengan adanya kegiatan ini menjadi siklusnya pun sedikit terhambat seperti itu. Jadi ya karena seringnya kegiatan sosialisasi akhirnya menyebabkan ya kondisi siklusnya atau pembelajaran proses-proses yang selama PPL pun sedikit terhambat karena ya itu banyak sekali kegiatan di SMA 5 dan membuat kami seperti kayak kurang kurang bergairah karena udah terlanjur nyaman seperti itu. Karena nggak adanya sosialisasi membuat kami lalu ya kurang pendekatan dalam pesertanya menjadi kurang karena yaitu waktunya digunakan untuk kegiatan sosialisasi seperti itu. Apa yang telah terjadi selama PPL 2 di SMA Negeri Purwokerto? Tentu saja banyak hal ya yang saya alami dan saya pelajari, baik itu dari segi akademik, sosial maupun emosionalnya. Nah, pada saat kegiatan 2 ini kan sudah berlangsung selama 2 bulan ya, 2 bulan lebih ya kan teman-teman? Iya. Nah, karena harusnya selama 2 bulan itu saya memang berperan sebagai calon guru atau guru yang praktik mengajar di kelas dengan berinteraksi dengan siswa dan bekerjasama dengan guru pamong serta seluruh warga sekolah yang ada di SMA 5 dalam kegiatan maupun kegiatan mengajar, bimbingan dari kepala sekolah maupun bimbingan dari guru pamong, bimbingan dari pasitonya di situ. Kepala sekolah memberikan arahan kepada kami supaya lebih semangat dalam mengikuti kegiatan PR, dan bimbingan dari guru pamong itu terkait bimbingan terkait bagaimana rancangan kedepannya, baik itu dari segi pembuatan modul maupun proses untuk kedepan kayak seperti kegiatan PTK seperti itu. Kemudian dan guru mapel itu untuk menanyakan bagaimana sikap dan kelas tersebut sebelum saya masuk ke kelas. Saya harus tahu dulu kondisi kelas anak-anaknya seperti apa, tadinya seperti apa di kelas 11F 3B seperti itu. Kemudian mengikuti kegiatan-kegiatannya dengan sekolah seperti kayak minggu-minggu kemarin kan kegiatan P5 ya. P5 kami memang kalau kegiatan P5 kami dilibatkan dalam hal untuk menjadi juri. Jurinya waktu itu juri debat, waktu itu kegiatan debat dan kami dilibatkan untuk menjadi juri. Nah itu kemudian ada diskusi kelas yang lain sebelum mengajar dan melakukan referensi dan evaluasi diri seperti itu. Kemudian mengapa hal tersebut dapat terjadi selama PPL 2 di SMA Negeri 5 Purwokerto? Nah, pengalaman itu terjadi karena saya memang diberi kesempatan langsung, atau kami kelompok kami di SMA 5 itu diberi kesempatan langsung untuk terlibat dalam proses pembelajaran kelas atau pengganti sementara guru mapel seperti itu untuk mengisi kelas tersebut, yang mungkin saya untuk memahami beberapa tantangan, baik tantangan yang dihadapi oleh guru-guru selama mengajar di kelas tersebut. Kemudian ada kalanya juga saya merasa kurang siap dari berbagai situasi, seperti memang kelasnya terkesan aktif dan ramai, tapi kalau banyak situasi tertentu yang membuat saya kayak kurang, ada siswa yang baru aktif tapi ada siswa yang juga kurang fokus seperti itu. Nah sehingga kalau kurang fokus itu kan harus ada peralihan ya. Pada saat saya mencoba peralihan, ternyata siswa tersebut masih saja kurang fokus terhadap apa yang saya sampaikan di kelas seperti itu. Nah karena memang kalau saya dalam tahap belajar dan adaptasi di dalam kelas tersebut, karena sebelumnya saya mengajar di kelas 12. Nah sekarang kami dikasih kesempatan mengajar di kelas 11 seperti itu. Jadi harus ada adaptasi lagi terkait bagaimana sih karakternya. Memang ada sedikit gambaran ya dari guru mapel, tapi kan harus mengetahui secara langsung bagaimana kan dari kondisi tetapi di kelas tersebut seperti itu. Nah kan saya juga pasti memiliki kurangnya pengalaman ya dalam mengajar, karena memang saya baru
baru dalam kegiatan PPG ini atau PPL ini baru dapat mendapatkan pengalaman belajar dan mengajar langsung kepada kita didik. Nah, ada sekarang masuk ke analisis artefak pembelajaran PPL 1 di SMA Negeri 5 Purwokerto. Nah, ini saya rangkum di dalam folder ya, tapi kan kebetulan laptop saya tidak connect, jadi ini intinya berisi tentang aktivitas kegiatan kelompok kami atau kegiatan saya selama PPL di SMA 5 dengan rangkum dalam jurnal harian minggu 78, karena kan kita sudah dua kali atau PPL 1 dan PPL 2 di sekolah yang sama, jadi langsungnya ke jurnal harian minggu 78 seperti itu. Nah, mengapa artefak yang saya pilih sebagai analis artefak? Nah, selain berisi tentang terkait kegiatan kami selama PPL di sana, juga di situ ada mengenai saya untuk merefleksikan proses mengajar saya secara lebih mendalam seperti itu, dengan mencatat beberapa pengalaman yang tak panjang apa yang saya dapatkan seperti itu, kemudian tantangan apa yang saya hadapi dan bagaimana cara menyelesaikannya. Kemudian saya dapat mengevaluasi kelebihan dan kekurangan atau kelemahan dalam metode pengajaran saya. Bagaimana sih, apa sih yang kurang dari dalam metode saya mengajar di kelas 11 F3B? Oh, ternyata saya harus ada sedikit ini begitu. Nah, artefak ini juga dapat membantu saya dalam mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki untuk masa depan atau untuk kedepannya seperti itu, serta memberikan wawasan tentang bagaimana meningkatkan interaksi, baik itu interaksi antara kami ke kelompok kami lagi PPL 5 di SMA, PPL 2 di SMA 5, antara kepala sekolah maupun guru pamong maupun elemen yang keluarga besar ada di SMA 5. Kemudian secara efektivitas, bagaimana secara mengefektifkan pembelajaran atau pengajaran saya untuk supaya siswa lebih giat lagi dalam mengikuti apa yang saya ajarkan di kelas tersebut, karena jurnal referensi ini menjadi alat penting untuk mengembangkan diri saya sebagai calon pendidik seperti itu. Dan bagaimana yang dari artefak ini yang mendukung hasil referensi saya selama PPL 2 di SMA Negeri 5 Purwokerto. Maaf ya, lupa. Jadi masih tertulisnya PPL 2-nya PPL 1, terusnya PPL 2 seperti itu. Nah, bagian dari artefak minggu 78 itu yang berhasil mendukung hasil refleksi saya, maka bagaimana mencatat pengalaman langsung yang tadi saya sempat sampaikan, dan bagaimana cara mengelola kelas dan mengajarkan materi yang ada pada yang sedang berlangsung atau sedang dibahas di kelas tersebut. Pada saat yang materi saya kan drama ya, jadi tentang drama seperti itu. Kemudian bagian ini juga saya dapat merefleksikan seperti mengatur perhatian siswa, bagaimana cara mengatur perhatian siswa supaya siswa itu lebih memperhatikan saya dalam mengajar seperti itu, baik sebaliknya lah seperti itu. Kemudian juga bagaimana cara menyampaikan materi yang lebih efektif dan efisien seperti itu. Dan selain itu bagian yang evaluasi terhadap metode pengajaran yang telah digunakan juga sangat mendukung hasil refleksi saya, karena memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang berhasil yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Nah, karena melalui jurnal ini saya juga dapat melihat perkembangan diri saya dan lebih memahami lebih dalam terhadap kelebihan dan kelemahan saya sebagai calon pendidik nantinya seperti itu. Merumuskan hasil refleksi ya. Salah tulis lagi itu. Harusnya merumuskan hasil refleksi PPL 2 di SMA Negeri 5 Purwokerto. Tapi di situ saya lupa masih tertulis di SMA PPL 1. Harusnya PPL 2 itu. Maaf ya. Ya. Nggak apa-apa, Mas. Nah, Itu apabila juga saya tuh. mengajar atau membahas topik ini terkait refleksi pengalaman belajar selama PPL 2 harusnya di SMA Negeri 5 Purwokerto, perubahan apa yang saya lakukan? Tentu saja dengan cara memperbaiki
adalah pembelajaran di kelas, proses KBM di kelas. Kemudian meningkatkan interaksi antara saya dengan peserta didik seperti itu, karena saya pastinya lebih fokus pada penerapan metode pembelajaran yang lebih bervariatif untuk menjaga keterlibatan peserta didik dengan guru seperti itu, guru dan peserta didik, seperti menggunakan teknologi atau yang sekarang kan kita masuk ke materi teknologi ya. Jadi saya menggunakan materi teknologi di dalam PPL 2 seperti itu dengan menggunakan pendekatan yang lebih interaktif lagi antara guru dengan peserta didik. Selain itu saya juga lebih memperhatikan waktu pengajaran agar lebih efisien dan memberikan ruang bagi siswa peserta didik untuk berdiskusi atau bertanya sehingga proses pembelajarannya itu lebih dinamis dan efektif. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Mbak Trisandro. Perkenalkan, nama saya Trisandro yang dibawa kalimat. Ya. Yang saya tanyakan adalah apa ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi masyarakat dan bagaimana mengatasinya? Terima kasih, yang pertanyaannya cukup bagus sekali, sangat bagus sekali dari Mbak Ning ya. Kesulitan-kesulitan apa yang saya hadapi selama PPL 2 ya di SMA 5 itu saja. Kesulitannya yang saya hadapi itu kesulitan terkait waktu ya, karena di SMA 5 itu kan banyak, selain banyak kegiatan juga kelas 12 kan mengadakan ada kegiatan kegiatan nilai atau kayak UAS lah seperti itu, kayak ujian nasional seperti itu. Jadi kesulitannya ya untuk bagaimana supaya tagihan-tagihan yang itu dapat terselesaikan, karena memang kebetulan kami juga belum siklus kan, akhirnya cara penyelesaian itu dengan cara mendiskusikan langsung secara langsung bagaimana dengan guru pamong terkait penyelesaiannya, dan kemudian dari pihak sekolah pun atau guru pamong pun memberikan saran supaya kami itu harus bagaimana caranya bisa ya untuk berpikir lah bagaimana cara mengatasi waktu terkait agar siklus-siklusnya itu dapat terpenuhi seperti itu dengan menghubungi guru mapel maupun TPL seperti itu. Terima kasih Mbak. Ya. Nah, sama-sama. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, terima kasih ya. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila banyak sekali kekurangan maupun kesalahan dalam saya berprestasi, saya mohon maaf ya sebetulnya, karena kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.